Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Safitri dari jurusan Sistem Informasi dengan konsentrasi Bisnis Intelijen dari Global Institute of Technology and Business. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan soal UAS struktur data dan pemrograman 2 yang diampu oleh Bapak Iqbal Julhaq selaku dosennya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi di sini saya akan mengetikkan terlebih dahulu soal yang part 1. Langsung aja kita ketikkan di sininya. Di sini ada variabel all ratings. Kemudian akan diisikan dengan list. Setelah itu kita ketikkan tambah data aktif true. Nah, di sini dia akan menambahkan data-data yang ada di bawahnya. Setelah itu kita pakai while tambah data aktif kemudian titik 2. Nah, di sini kita akan membuat dictionary bernama ratings. Kita kosongkan terlebih dahulu, jadi nanti akan ada data-data yang diinputkan ke dalam dictionary ratings ini. Jadi kita menginputkannya secara manual setelah program ini di-run. Yang pertama itu adalah nama user. Nah, kemudian untuk memasukkan data secara manual kita gunakan input. Setelah itu kurung buka dan masukkan kalimat perintahnya. Masukkan nama user di sini karena kita akan menambahkan data nama user. Setelah itu ada lagi nama film. Sama seperti yang di atas, ini juga diinputkan datanya, diinputkan nanti sama kita gitu. Setelah programnya di-run, masukkan nama film, lalu ada rating. Rating ini adalah penilaian ya di sini karena kita akan membuat dictionary sekaligus list untuk penilaian sebuah film. Kita gunakan tipe data float karena rating tuh biasanya dia menggunakan angka-angka yang ada komanya seperti 4,2, 3,5 dan seterusnya. Nah, di sini kita juga input lagi. Lalu masukkan rating yang Anda berikan. Ini sudah, kemudian kita bikin nih variabel ratings. Nah, di sini kita masukkan nama user. Nah, nama user ini sama dengan kemudian ambil nih variabel nama user di sini. Lalu ketikkan di sini agar nanti pas kita memanggil di program yang di bawah, dia akan memanggilnya hanya dengan nama user di sini gitu. Oke, yang kedua nama film. Sama seperti yang di atas juga, ini harus disamakan dengan yang di sini ya. Setelah itu rating untuk penilaiannya ya, untuk memasukkan
ratingnya di sini. Samakan lagi dengan variabel yang di atas. Setelah itu kita akan menambahkan list bernama artis pendukung. Nanti data-datanya akan dimasukkan ke dalam list ini. Kita pakai tanda kurung seperti ini. Kemudian kita ketikkan while true .2, lalu artis sama dengan ini untuk menginputkan datanya ya. Input lalu nama artis pendukung. Masukkan nama artis pendukung. Lalu kita tuliskan lagi variabel ini, artis pendukung. Kemudian append. Nah, append ini berfungsi untuk menempatkan data yang ini yang mau diinputkan itu pada bagian yang terakhir. Lalu kita panggil lagi si variabel yang ini, dipindahkan ke sini. Kemudian kita buat variabel baru lagi, repeat ini. Jadi di sini kita akan melooping. Kita menggunakan input lagi untuk memasukkan datanya nanti, kemudian garis miring T ini untuk alinea baru. Apakah Anda ingin menambahkan data artis pendukung sama tanda tanya, kemudian membuka ya atau tidak. Setelah itu kita memakai if, repeat nah jika dia menjawab tidak, di sini tidak, kan di sini ada pilihannya ya atau tidak. Nah kalau dia memilih tidak, maka break atau dilewat gitu. Kita berhenti. Setelah itu kita tuliskan di sini ratings. Kita masukkan artis pendukung. Lalu sama dengan masukkan variabel ini ya, yang tadi kita buat artis. Setelah itu our ratings ini untuk mengambil semua datanya. Append ratings. Print. Nah ini bagian yang terakhir untuk menyimpan datanya gitu. Satu data rating disimpan dalam sebuah list. Dalam sebuah list. Setelah itu repeat lagi. Ini input untuk memasukkan datanya. Apakah Anda ingin menambahkan data ratings?
ya or tidak. Kemudian if jika si repeat ini kita memasukkan data inputannya sama dengan tidak, maka di sini tambah data aktif. Ini adalah variabel yang tadi kita buat di awal ya, sama dengan false. Nah, kalau di awal kan ini dituliskannya tambah data aktif true, berarti ini variabel ini berjalan untuk memasukkan data ke our ratings ini. Kemudian setelah itu kalau kita udah memasukkan inputan tidak, maka program yang tadi our ratings itu akan di stop atau berhenti gitu. Nah, kalau misalkan sudah memasukkan datanya sudah selesai dengan menginputkan data tidak pada data rating ini, maka kita gunakan for data in our ratings untuk mencetak semua data yang sudah tadi kita inputkan. Kita gunakan print, lalu garis miring n, ini agak terlihat ada spasinya, data ratings. Setelah itu print f string nama. Nah, kemudian kita panggil data nama user tadi seperti ini caranya. Kemudian kita masukkan nama user, harus disamakan dengan yang di atas ya. Lalu kita tambahkan metode title agar terlihat rapi. Nanti kalimatnya kita kopas saja di sini. Yang kedua itu ada data nama film. Nah, di sini kita juga ganti data nama film. Terus disamakan juga dengan yang di atas. Setelah itu artis pendukung. Di sini juga artis pendukung. Lalu satu lagi, yang terakhir itu adalah rating. Kemudian di sini rating juga. Kita nggak perlu memakai metode title. Oke, setelah kita ketikkan program yang ada di soal, lalu kita run di sini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan 3 data ratings, di mana masing-masing rating memiliki minimal 2 artis pendukung. Oke, kita langsung aja ketikkan di sini nama usernya, nama saya sendiri. Setelah itu nama film kita tuliskan di sini Dilan 1990. Kemudian ratingnya di sini saya akan masukkan 4,5. Nama artis pendukungnya itu Ramadan.
Setelah itu enter lagi. Apakah Anda ingin menambahkan data artis pendukung? Nah, kita minimal satu data ratings itu 2 artis pendukung. Jadi kita klik lagi ya, ketikkan lagi ya, kemudian enter lagi. Setelah itu kita tambahkan Vanessa AS. Setelah itu enter lagi. Nah, di sini kita tuliskan tidak saja karena kita sudah memasukkan 2 artis pendukung. Setelah itu maka satu data rating akan disimpan dalam sebuah list. Kita lakukan seperti tadi, kita mengisi datanya 2 data lagi. Kita ketikkan ya di sini, kemudian di sini saya menambahkan nama usernya Tiara Francisca, lalu nama film ini Jai Langkung. Kemudian ratingnya saya berikan 3,6. Setelah itu artis pendukungnya yang pertama Jeffrey Nicole. Kemudian klik enter lagi. Kita ke bawah lagi. Kita ketikkan lagi ya, karena baru 1 yang ditambahkan. Setelah itu tambahkan lagi artis pendukungnya Amanda Rawls. Kemudian enter lagi dan tidak. Oke, satu data lagi. Kita udah menginputkan 2 data. Kita ketikkan ya, kemudian nama user lagi di sini Safa Tasya. Kemudian nama filmnya Serigala Terakhir. Kemudian rating yang saya berikan 4,2. Di sini cut mini. Lalu tambahkan lagi nama artis pendukungnya. Di sini itu Evan Jaya. Kemudian tidak, karena kita sudah menambahkan 2 artis pendukung. Nah, di sini kita sudah menambahkan 3 data sesuai dengan soal, dan masing-masing data ratings ini memiliki 2 artis pendukung. Sudah ya. Nah, jadi kita udah selesai menginputkan datanya. Kita masukkan, ketikkan tidak saja. Nah, maka yang akan tercetak di sini, ketiganya akan tercetak di sini data ratingsnya. Yang pertama ini, yang kedua ini, kemudian yang ketiga. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya itu tambahkan data yang disimpan sehingga terdapat informasi mengenai sutradara dari film dan juga informasi mengenai tahun berapa film itu dibuat. Kita kopas saja dari sini. Tadi kan informasinya itu hanya nama film, nama user, kemudian ratingnya. Nah, sekarang kita diminta untuk menambahkan lagi, yaitu sutradara dan tahun film itu dibuat. Oke, jadi di sini kita tambahkan lagi inputan datanya, yaitu sutradara seperti yang ada di soal. Kemudian di sini kita ketikkan input. Setelah itu masukkan nama sutradaranya, perintahnya ya. Titik 2. Kemudian tahun film itu dibuat, tahun terbit, kita gunakan tahun terbit saja. Nah, di sini kita menggunakan integer ya, karena nanti akan memasukkan angka inputannya.
input lagi, kemudian masukkan tahun film dibuat. Nah, kemudian di sini di ratingsnya juga ditambahkan lagi. Kita kopas saja dari sini. Lalu sutradara. Ini juga disamakan dengan yang di atas. Nah, variabel yang di sini. Lalu satu lagi tahun terbit. Kemudian di sini tambahkan tahun terbit. Setelah itu kita di sini tambahkan lagi nih datanya ya, nanti agar tercetak semuanya. Sutradaranya, kemudian di sini juga panggil variabelnya yaitu sutradara untuk memanggil data yang sudah diinputkan nanti ya, yaitu tahun. Ini tahun terbit juga. Oke, ini sudah selesai. Kita running saja. Nah, di sini perintahnya kita disuruh untuk memasukkan nomor yang ketiga kan, run program tambahan tadi yang sudah kita modifikasi lagi, kemudian isi 5 data ratings di mana masing-masing rating memiliki minimal 3 artis pendukung beserta informasi tambahan yang baru. Pastikan 3 data memiliki rating di atas 3,50. Oke, kita langsung tambahkan saja data-datanya ya. Nah, di sini kita menambahkan data yang pertama, kita masukkan lagi nama usernya, kemudian nama filmnya yang tadi saja bilang 1990. Kemudian ratingnya di sini saya masukkan 4,3. Lalu artis pendukungnya itu minimal 3 ya. Yang pertama ini Iqbal Ramadan, kemudian sutradara Iki. Kita running saja. Nah, di sini kita masukkan data yang pertama, nama usernya, nama saya sendiri Isma Safitri, kemudian nama film, lalu ratingnya saya di sini masukkan 4,4, kemudian nama sutradaranya Pidi Baik, lalu tahun film dibuat
ini 2019. Kemudian nama artis pendukungnya ini harus 3 ya. Kemudian ya lagi untuk menambahkan artis pendukungnya, lalu masukkan lagi, kemudian enter lagi, ya lagi, enter, lalu satu lagi Zara Adisti, enter. Nah, ini sudah ada 3 artis pendukung. Kemudian tidak, satu data sudah disimpan. Kemudian kita ya lagi untuk menambahkan data ratingsnya. Nama usernya di sini Tiara Francisca, enter. Nama filmnya ini The Conjuring 3. Setelah itu ratingnya 4,1. Kemudian nama sutradaranya Michelle Saves. Lalu tahun film ini dibuat 2021. Kemudian nama artis pendukungnya di sini ada Vera Farmiga yang pertama. Kemudian enter lagi, ya lagi, James Wan, enter lagi, kemudian ya lagi, satu lagi Patrick Wilson, enter lagi, tidak karena sudah 3 artis pendukung ya. Kemudian yang lagi sini nama usernya Safasya, kemudian enter, nama filmnya Jelangkung 2, lalu ratingnya 3,2 di sini. Kemudian nama sutradaranya Josh Purnomo. Lalu kita enter lagi, tahunnya 2018. Kemudian nama artis pendukungnya di sini ada Jeffrey Nicole. Kemudian enter, lalu tambahkan lagi ya. Kemudian tambahkan lagi nama artis pendukungnya. Enter lagi, satu lagi. Ini Nova Samudra. Nah, ini udah 3 artis pendukung. Lalu kita klik tidak. Nah, ini data yang keempat ya. Kita ketikkan lagi ya untuk menambahkan data ratingsnya. Kemudian nama usernya Nabila Miftahu. Kemudian enter. Lalu di sini nama filmnya Pengabdi Setan. Kemudian ratingnya di sini saya masukkan 4,5. Lalu nama sutradaranya Joko Anwar. Enter lagi, tahunnya di sini 2017. Kemudian enter, di sini nama artis pendukung yang pertama Tara Basro. Enter lagi, kemudian ada kita ya lagi untuk menambahkan artis pendukung, lalu Ayu Laksmi. Kemudian enter, kita tambahkan satu lagi yaitu Andy Arfian. Enter, kita ketikkan tidak karena sudah ada 3 artis pendukungnya. Kemudian kita satu lagi di sini ya untuk menambahkan data ratingsnya. Saya tambahkan nama usernya Tony Hidayat. Enter lagi.
lagi nama filmnya di sini The Nun, kemudian enter lagi, ratingnya 3,3 ya. Lalu sutradaranya Corin Hardy, kemudian enter lagi, tahun film dibuka 2018, kemudian artis pendukungnya Taissa Farmiga, enter lagi, kita ketikkan ya, menambahkan artis pendukungnya lagi, kemudian Bonnie Alons, kemudian enter lagi ya, satu lagi di sini Demian B, dan enter. Nah, maka sudah selesai ya, kita tekan tidak dan tidak, karena sudah ada 5 data ratings dengan masing-masing 3 artis pendukung. Maka akan tercetak semuanya datanya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 data ratings dengan masing-masing 3 artis pendukungnya. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Yaitu buatlah sebuah for yang akan mengecek semua informasi dari ratings. List akan berisi rating di atas 3,50 ke atas ya. Jadi data-data di sini. Oke, soal yang ketiga ini kita menggunakan for untuk mengecek data mana aja nih yang ratingsnya lebih dari 3,50 gitu. Nah, di sini kita ambil dulu dari sini untuk mencetak datanya nanti. Lalu kita ubah ya di sini. Kita hapus saja yang ini. Di sini data ratings di atas 3,50. Kemudian kita menggunakan if ya di sini. If data, nah jika data, data yang akan ditampilkan kan data pada bagian ratings ya, maka kita tuliskan variabelnya di sini untuk memanggil datanya. Lalu lebih dari 3,50, kemudian titik 2. Ini printnya kita dulu ya. Kita tambahkan di sini print string and untuk menambahkan space ya pada setiap data. Nah, ini udah selesai seperti ini. Jadi query-nya, kemudian kita shift and enter. Nah, maka yang muncul adalah 3 data yang ratingnya di atas 3,50. Yang pertama ini data yang Isma Safitri, ratingnya kan 4,4 sudah. Ini ratingnya 4,1. Lalu satu lagi ini ratingnya 4,5.
Oke, jadi ya, ini sudah termasuk nomor 5 juga ya, karena kita sudah merannya. Tampilkan informasi mengenai rating saya memiliki rating di atas 3,50. Nah, ini dia. Oke, kita ke bagian part 2. Jadi di sini buatlah sebuah dictionary yang akan menyimpan informasi mengenai customer sebuah toko donat madu. Informasi yang disimpan adalah A. Nama customer, B. Alamat customer, list donat, C. List donat madu yang sering dibeli customer, dan D. List topping yang sering dibeli customer. Nah, jadi di sini kita akan membuat lagi dictionary dengan toko donat madu. Kalau yang pertama tadi itu tentang film ya, sekarang tentang donat madu. Jadi kita hanya memodify sesuai dengan query yang ada di part 1 gitu. Kita langsung ketikkan saja ya query-nya. Nah, di sini kita ketikkan all customer sama dengan, lalu kurung buka seperti ini, tutup, kemudian tambah data aktif sama dengan itu. Setelah itu file tambah data aktif titik 2, kemudian customer. Kalau tadi kan ratings ya. Nah, kalau ini tuh dictionary yang menyimpan data customer. Nah, yang pertama itu nama. Untuk menginputkan datanya kita gunakan input, lalu masukkan nama customer 2, kemudian alamat yang diminta, input lagi. Setelah itu masukkan alamat customer, titik 2 lagi. Nah, kemudian kita bikin variabelnya customer nama ya. Nah, di sini kita tuliskan variabel nama tadi, lalu sama di sini juga alamat ya. Setelah itu kita bikin list donat madu dan topping donat. Lalu while true untuk melooping, kemudian donat ini info garis miring T donat madu favorit Anda.
kemudian kita bikin lagi di sini donat madu, lalu append untuk menambahkan bagian datanya pada akhir. Nah, kita ketikkan lagi donat. Setelah itu repeat, input di sini ring teks. Apakah Anda ingin menambahkan donat madu lagi? Ya, berikan pilihan di sini ya atau tidak. Kemudian, jika jawabannya di sini adalah tidak, sama dengan 2 kali, kemudian tidak. Titik 2 break, maka di stop. Lalu satu lagi while loopingnya untuk toppingnya di sini. While true, kita kopas saja dari sini biar lebih cepat. Di sini kita berikan nama variabelnya topping, kemudian topping donat madu favorit Anda. Lalu di sini juga kita ubah lagi jadi topping, kemudian topping donat madu lagi. Di sini kita modify. Setelah itu kita tambahkan lagi di variabelnya untuk nanti memanggilnya itu jadi lebih gampang ya. Di sini customer donat madu yang sering dibeli. Kemudian sama dengan donat madu. Setelah itu topping ya. Nah, ini harus disamakan dengan yang di atas ya. Oh, ini saya lupa. Di sini adalah topping donat. Ini juga disamakan topping donat. Lalu kita bikin panggil lagi ala customer, append, kemudian customer. Nah, ini datanya tuh bakal kesimpannya di sini gitu, jadi akan tersimpan. Kita print satu data customer,
disimpan dalam sebuah list. Kemudian repeat lagi. Sama dengan input apakah Anda ingin menambahkan data customer lagi. Lalu di sini pilihannya ya tidak. Kemudian jika tidak, if repeat, kalau jawabannya di sini tidak, maka tidak akan menambah data lagi. Aktif, false, maka akan di stop gitu penambahan datanya. Oke, kemudian untuk manggil semua datanya, kita looping di sini menggunakan for, kemudian data in, dimana customers tentunya, kemudian titik 2, setelah itu print strip and data customers 2, setelah itu print lagi di sini f-string, kemudian garis miring T agar listnya ini ke bawah gitu. Pertama itu nama, kita panggil datanya, tadi dinamakan dengan variabel nama juga, lalu ditambahkan metode title, jangan lupa tanda kutip lagi. Nah, yang kedua juga sama, yang selanjutnya di sini tadi kan ada alamatnya, alamat sini kita ubah juga alamat. Kemudian yang selanjutnya donat yang sering dibeli. Di sini datanya variabelnya donat yang sering dibeli. Nah, di sini tidak usah menggunakan metadata. Lalu yang terakhir yang bakalan dicetak adalah topping yang sering dibeli. Donat madu ya, topping donat madu. Di sini topping yang sering dibeli. Oke, di sini sudah scriptnya udah kita tulis. Di sini hampir mirip dengan
alamat yang pertama, namun kita ubah data yang mau dimasukkan ya, karena di sini adalah data customer. Kalau tadi tuh data mengenai rating film seperti itu. Oke, jadi di sini soalnya run program ini yang sudah kita ketikkan tadi dengan menginputkan 3 customer, dan masing-masing customer minimal memiliki 3 donat madu favorit dan 3 list topping favorit. Nah, jadi inputan ini berada dalam sebuah while loop. Oke, langsung kita running saja. Nah, di sini customer yang pertama Isma Safitri, kemudian alamatnya di sini Karawaci saja. Setelah itu donat madu favorit Anda yaitu di sini tiramisu. Lalu kita tambahkan lagi karena tadi 3 ya, sesuai dengan soal. Kemudian mangga. Lalu tambahkan 1 lagi dan vanila. Kemudian tidak ya, karena hanya 3 saja. Topping donat madu di sini keju pertama, kemudian tambahkan lagi ya, lalu kacang dan tambahkan 1 lagi di sini coklat. Kemudian enter. Ini sudah 3 ya, dan kita tambahkan lagi data customernya. Ketikkan ya, masukkan nama customer di sana, Tiara Francisca. Enter lagi alamat customer di sini, Miguel Mas Indra. Kemudian enter lagi donat madunya avocado. Kemudian ya lagi, setelah itu karamel. Lalu 1 lagi di sini strawberry. Nah, ini udah 3 donat madu favoritnya, dan kita tambahkan di sini toppingnya. Toppingnya di sini ceres ya. Setelah itu ya, tambahkan lagi 2 lagi di sini keju. Lalu tambahkan lagi di sini toppingnya Oreo. Tidak, karena ini udah 3 ya. 1 data customer sudah disimpan. Lalu ini 1 lagi, nama customernya Safatasya. Lalu alamatnya di sini Serpol. Kemudian donat madunya di sini tiramisu. Enter lagi, tambahkan lagi 2 data lagi, cappuccino. Kemudian tambahkan 1 lagi di sini durian. Lalu kita tidak ya, karena kita mau menambahkan topping donat madunya. Di sini coklat. Lalu tambahkan lagi keju dan iya 1 lagi Oreo. Oke, udah selesai. Nah, di sini kan kita sudah menambahkan 3 data customer dengan 3 donat madu favorit dan 3 toppingnya. Yang pertama ini customer Isma Safitri, Tiara Francisca, dan Safa Tasya. Kita
sudahi saja dengan tidak, maka data customer akan tercetak di sini, yaitu ada namanya, alamatnya, donat madu yang sering dibelinya, listnya, kemudian list topping donat madu yang sering dibeli. Oke, kita ke soal yang selanjutnya, yaitu tambahkan script di atas dengan melooping customer dan menawarkan produk donat baru. Tanyakan apakah customer ingin membeli produk baru ini, berikan harganya dan jumlah yang ingin dibeli. Jadi kita akan menambahkan lagi list di sini ya. Kita kopas dulu yang ini. Kita akan menawarkan produk baru nih. Nah, jadi kita akan modify lagi script yang ini. Yaitu di sini kita menambahkan, nah di sini ya kita tambahkan lagi scriptnya, yaitu kita print dulu, kan kita mau menawarkan produk baru yaitu donat ya. Jadi di sini kita ketikkan ada donat baru, customer, lalu print lagi donat barunya itu apa. Yaitu yang akan ditawarkan adalah donat bomboloni. Setelah itu kita tambahkan di sini new donat, kemudian sama dengan kita masukkan inputan ya, inputan data input. Setelah itu tanyakan kepada pelanggan apakah Anda ingin membeli produk baru kami. Kemudian tanda tanya, lalu berikan opsi iya atau tidak. Setelah itu kita tambahkan if ya, new donat. Nah, jika inputannya adalah iya, maka print, kita kasih tahu juga kan harganya. Jadi di sini kita kasih tahu harganya adalah 20.000. Kemudian setelah itu harga di sini kita tambahkan variabel harga 20.000 untuk menghitung totalnya ya nanti. Kemudian jumlahnya di sini kita inputkan karena si customer yang akan menginputkan jumlahnya gitu. Input, kemudian masukkan jumlah yang ingin dibeli. Kemudian titik 2. Setelah itu kita
totalkan di sini. Totalnya adalah harga dikalikan dengan jumlah, yaitu dengan menggunakan tanda bintang ya untuk mengalihkan. Ini udah. Nah, kita tambahkan lagi nih di sini variabelnya, karena nanti biar bisa terpanggil, tercetak ya di data all customer ini. Nah, di sini adalah pesanan donat baru. Kemudian ini new donat ya, disamakan dengan yang di atas, yaitu di sini. Kemudian dua lagi ya. Di sini adalah jumlah. Kita tuliskan lagi variabelnya, yaitu jumlah yang di sini. Kemudian satu lagi yaitu total. Oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi data in all customer. Yaitu pesanan donat baru, agar bisa tercetak ya. Nah, di sini yang akan dipanggil yaitu pesanan donat baru. Kemudian yaitu donat bomboloni. Dan kita panggil jumlahnya ya, yaitu data, kemudian jumlah dan totalnya. Dengan data, kemudian kurung buka lagi total. Oke, ini skripnya sudah selesai ya. Jadi di sini kita menawarkan produk baru, yaitu tadi saya menambahkan donat bomboloni, dan kemudian juga ditanyakan mau berapa si customer ini belinya, jumlahnya gitu. Kita langsung running aja. Nah, kan soal yang selanjutnya itu nanti kita tambahkan lagi data customer-nya gitu. Nah, soal yang selanjutnya yaitu berikan diskon jika 25% jika customer membeli lebih dari 10 donat. Nah, kalau 10% jika customer membeli minimal 5 donat, dan berikan diskon 30% jika customer membeli lebih dari 25 donat. Nah, di sini kita juga akan memodify lagi untuk menambahkan diskon. Ya. Kita modify lagi di sini, tambahkan saja di
Untuk menambahkan diskon kita harus menggunakan if ya. Oke, kita tambahkan saja di sini if-nya. If jika tadi jumlahnya itu lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 dan jumlahnya ini kurang dari 25 ya. Nanti karena yang lebih dari 25 diskonnya berbeda lagi gitu. Maka diskon, tambahkan variabel baru di sini. Diskon sama dengan total dikalikan dengan diskonnya kan 25%, maka di sini diskon 25/100. Oke, kemudian di sini kita print selamat Anda mendapatkan diskon 25%. Kemudian yang kedua ini kita menggunakan elif ya. Elif. Nah, jika jumlahnya ini tadi minimal 5, kemudian kurang dari 10 kan. Lebih dari sama dengan berarti 5. Dan jumlahnya ini kurang dari 10 karena yang lebih dari 10 berbeda lagi diskonnya gitu. Titik 2, kemudian diskon. Di sini diskonnya adalah 10% ya kalau lebih dari 5. Lalu kita tambahkan lagi elif ya. Ini dia lebih dari 25. Nah, kalau lebih dari 25 dia mendapatkan diskon 30%. Kita modify dulu yang ini. Mendapatkan 10% ya. Kemudian yang ini 30%. Lalu satu lagi else. Nah, yang terakhir kalau tidak termasuk ke semuanya maka print Anda tidak mendapatkan diskon. Oke, ini sudah selesai ya. Tinggal kita menambahkan di sini diskon di data customernya. Kita tambahkan diskon. Di sini juga diskon. Nah, lalu di sini kita tambahkan lagi print, kemudian f-string diskonnya untuk memanggil data diskon, kemudian tambahkan rupiah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita panggil
data dari diskon. Nah, ini udah selesai. Lalu kita tambahkan saja datanya lagi ya. Kita shift and enter. Nah, nama customer di sini Isma Safitri. Kemudian alamatnya di sini Karawaci. Lalu donat madu, tiramisu. Kemudian dia ketiga ya. Kemudian mangga, tambahkan lagi cappuccino, lalu satu lagi vanilla. Tidak, kita tambahkan toppingnya. Toppingnya di sini Oreo, kemudian tambahkan lagi keju, ya lagi coklat, lalu tidak. Nah, akan ditawarkan nih, ada donat baru, donat bomboloni. Apakah Anda ingin membeli produk kamu? Iya. Ketikkan iya, masukkan jumlah yang ingin dibeli. Saya membeli misalkan 15. Nah, selamat, Anda mendapatkan diskon 25% karena ini pembeliannya lebih dari 10 donat. Lalu kita tambahkan lagi data customernya, kemudian di sini Safa Tasya, lalu alamatnya Serpong, kemudian donat madu, di sini durian, kemudian tambahkan lagi ya, enter, lalu cappuccino, kemudian enter lagi, tambahkan satu lagi red velvet aja. Lalu kita mau menambahkan topping ya, topping di sini keju, tambahkan lagi coklat, lalu ya lagi kacang. Udah ya, tidak. Nah, ada donat baru ditawarkan lagi, kita beli lagi aja. Ini saya mau membeli 35 deh. Nah, kalau lebih dari 30, lebih dari 25, maka ini mendapatkan diskon 30% ya. Apakah Anda ingin menambahkan data customer? Iya, kita tambahkan satu data lagi ya. Sini namanya Tiara Francisca, lalu alamatnya Tegal Mas Indah, kemudian donat madunya di sini avocado, kemudian ya, lalu donat madu favoritnya tambahkan lagi mangga, dan satu lagi ini strawberry. Tidak saja karena udah 3. Kemudian topping donatnya tambahkan di sini Oreo, kemudian tambahkan lagi keju, lalu ya lagi coklat, dan sudah ya. Ditawarkan lagi nih si donat bomboloninya, kita beli aja ya.
Mau beli berapa? Mau beli 5 saja. Nah, selamat, Anda mendapatkan diskon 10%. Oke, ini udah 3 customer, kita enter. Nah, maka datanya sudah tercetak ya. Yang pertama data customer Isma Safitri, dia akan menampilkan di sini donat yang sering dibeli, topping yang sering dibeli, pesanan donat baru, donat bomboloni 15 dan totalnya 300.000. Kemudian mendapatkan diskon. Tadi diskonnya adalah kalau lebih dari 10 donat itu 25%, maka mendapat diskon 75.000. Dan ini juga sama, pembelian donat bomboloni 35 totalnya 700.000, kemudian diskon ini mendapatkan diskon 30% sebesar 210.000. Dan yang ketiga di sini pembelian donat bomboloninya 5 dan totalnya 100.000, kemudian mendapatkan diskon 10% yaitu 10.000. Oke, kita lanjut ke nomor keempat ya. Buatlah sebuah list baru yang berisi customer yang membeli produk lebih dari 5 donat pada pembelian terakhir. Diperintahkan untuk membuat list baru pembelian yang lebih dari 5. Nah, kita ambil saja di bagian sini. Kita kupas dulu. Kemudian paste di sini, lalu kita tambahkan di sini print untuk mencetak kalimat dulu. Itu data customer yang membeli lebih dari 5 donat. Lebih dari 5 donat. Setelah itu di sini kita tambahkan if. Nah, jika data jumlah di sini kan jumlahnya, tadi kan kita sempat memasukkan inputan data jumlah donat yang mau dibeli. Nah, kita panggil lagi nih data jumlah, mau mencarikan customer yang melakukan pembelian lebih dari 5 donat. Maka di sini lebih dari 5 dan titik 2 lagi. Setelah itu kita ini type dulu semuanya agar programnya dapat berjalan. Nah, kita enter. Maka di sini yang akan tercetak adalah data customer yang hanya melakukan pembelian lebih dari 5, hanya 2 orang saja. Kalau tadi kan 3 orang ya customernya, sekarang hanya 2 saja karena di sini ada Isma. Di sini dia membeli 15 donat, kemudian Tasya dia membeli 35 donat. Soal yang terakhir yaitu dari list yang didapat dari soal nomor 4, buatlah list semua topping yang mereka sukai. Oke, kita akan membuat list lagi, menampilkan data topping yang disukai customers. Kita ketikkan aja print, kemudian sini garis miring M, garis miring topping yang disukai customer. Nah, kita
looping di sini masih data dari file customers. Titik 2, kemudian print di sini menggunakan f string, kemudian garis miring t. Nah, kita panggil data kemudian kurung buka topping yang sering dibeli. Nah, ini kita titik lagi. Oke, ini udah selesai scriptnya. Kemudian nah, maka akan ada data topping yang disukai customer. Di sini ada Oreo, keju coklat kacang, Oreo keju coklat. Oke, ini udah. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga hasil UAS struktur data pemrograman saya memuaskan. Terima kasih kepada Pak Julhak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time.